Rasulullah, aktsarukum lil mauti dzikra wa ahasinukum lahu isti'dada. Orang yang pintar di antara kalian adalah orang yang selalu ingat mati, selalu ingat diri kita ini akan mati dan mempersiapkan kematiannya dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika datang ajal menjemput dia sudah siap. Padahal kalau kita tahu nikmat kubur yang didapatkan oleh Habib Ali bin Hasan dan Habib Ali bin Ahmad Al-Idrus, ayahnya Habib Ahmad bin Abu Bakar, saudara-saudaranya, dan juga Habib Abdurrahman bin Abu Bakar yang sudah meninggal dunia. Sedetik nikmat kubur jauh lebih nikmat daripada hubungan badan. Jauh lebih nikmat. Nggak ada apa-apanya kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan kubur. Kalau kita tahu nikmat kubur dibukakan oleh Allah kepada kita, nggak ada satupun dari kita yang beranjak dari sejadah. Nggak ada satupun dari kita yang mau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah menyampaikan juga di dalam suatu pertemuan dengan para sahabatnya di masjid, yang aku takutkan kepada kalian cuma satu penyakit, namanya wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Ini istilahnya memang berkaitan ini. Orang kalau cinta sesuatu, dia benci berpisah dengan sesuatu yang dia cintai. Kalau cinta dunia, maka ketika meninggal dunia dia paling benci. Para sahabat menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillah beliau memiliki istri yang pintar, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang selalu mendengarkan pengajian Nabi. Ketika pulang ke rumahnya, Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, "Ya Rasulullah, alasna kullana nakrahul maut?" Ya Rasulullah, bukankah setiap orang benci mati ya Rasulullah? Nggih, bujur ini. Sebab sampai sekarang belum ada orang datang ke saya bilang, "Beb, tolong doakan saya cepat mati." Nggak ada. Yang ada minta panjang umur. Kalau umurnya panjang di jalan taat kepada Allah, luar biasa. Maka Rasulullah senyum, mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Naam ya Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, orang yang beriman yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sebelum nyawanya dicabut, diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga Allah. Melihat tempat yang indah pada saat itu," kata Rasulullah, "tidak ada yang lebih dia cintai daripada kematian. Rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah pun rindu ingin bertemu dengan orang tersebut." Mudah-mudahan kita seperti itu, amin. Tapi golongan yang kedua, al-kafir awil fasik, orang kafir atau orang Islam tapi dia selalu bermaksiat dan tidak bertobat dari kemaksiatannya, sebelum meninggal dunia diperlihatkan oleh Allah tempatnya di neraka. Melihat tempat yang sangat menakutkan. Pada saat itu tidak ada yang dia lebih dia benci daripada kematian. Benci ingin bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau orang ingat mati, dia akan mempersiapkan kematiannya dengan sebaik-baiknya. Dia akan memperbanyak taat kepada Allah, yang wajib dilakukan, yang sunnah sebisanya dilakukan. Mulutnya selalu berzikir kepada Allah, mulutnya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada kata-kata yang baik, tidak ada kata-kata kecuali yang baik keluar dari mulutnya. Dijaga mulutnya, dijaga anggota tubuhnya, karena dia ingin mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Wa maddaru lil mar'i ba'da mauti yaskunuha illa allati qabla al-mauti baniha. In banaha bi khairin taba maskanuha, in banaha bi syarrin khaba baniha." Tidaklah tempat yang akan kita tempati setelah meninggal dunia, yaitu kuburan, kecuali tempat itu yang kita bangun semasa kita hidup. Kalau kita bangun dengan kebaikan, kita bangun dengan taat kepada Allah, maka tempat ini akan menjadi tempat yang indah, tempat yang luar biasa. Tapi kalau na'udzubillah dibangun dengan meninggalkan taat kepada Allah, salat yang hanya 5 waktu saja tidak dilakukan, bagaimana dengan yang sunnah? Puasa yang wajib aja nggak dilakukan, bagaimana dengan puasa yang sunnah? Bahkan dia bermaksiat kepada Allah,
khaba baniha, sungguh menyesal yang membangun kuburnya dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Isa alaihissalam, beliau pernah diminta oleh para santrinya untuk membangunkan orang yang sudah meninggal dunia. Maka dengan izin Allah, Sayyidina Isa mohon berdiri di salah satu kuburan. Orang tersebut bangun dari kuburnya. Orang tersebut mengatakan, wahai Isa, kenapa engkau membangunkan aku? Ini santri-santriku ingin membuktikan mukjizat aku dengan izin Allah bisa membangunkan orang yang sudah meninggal dunia. Aku ingin tanya, kamu sudah meninggal dunia berapa tahun? Aku sudah meninggal dunia 70 tahun, dan sampai sekarang pedihnya sakaratul maut masih terasa. 70 tahun masih terasa. Wa kana baina ainaihi atharus sujud. Dan di jidat beliau tersebut, di dahi orang tersebut ada bekas-bekas bahwasanya beliau adalah ahli sujud. Maka mari, kita masih hidup, nggak ada yang ikut ke kubur kecuali amal kita. Rasulullah mengatakan, yathba'ul mayyit ila qabrihi thalath. Yang ikut mayit ke kuburnya itu ada 3 hal. Ada 3. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa amaluh, dan amalnya. 2 yang pertama akan kembali. Keluarganya yang mengantar ke kubur akan kembali ke rumahnya. Hartanya, mobilnya, sepeda motornya yang pernah dia pakai selama hidup dipakai oleh keluarganya untuk mengantarkannya ke alam kubur, kemudian akan kembali ke rumah. Amal yang akan tinggal, amal yang akan menemani. Maka Rasulullah menyampaikan, kalau dia selama hidup beramal baik, amalnya itu akan berwujud cahaya yang baunya harum luar biasa, sehingga orang tersebut akan tanya, siapakah engkau? Karena aku tidak pernah melihat makhluk yang seindah dan seharum engkau. Aku adalah amalmu yang kau amalkan ketika engkau hidup di dunia. Maka ketika engkau meninggal dunia, Allah memerintahkan aku untuk menemanimu sampai hari kiamat. Rasulullah menyampaikan, orang tersebut sudah senang dengan nikmat kubur, lebih senang lagi karena ditemani oleh amal yang baik. Golongan yang kedua, semoga bukan kita, amin, ketika di dunia banyak bermaksiat, meninggalkan taat, maka ketika meninggal dunia, amalnya di kuburan itu berupa sosok hitam yang menakutkan dan baunya busuk luar biasa. Orang tersebut akan tanya, siapa kamu? Aku tidak pernah melihat makhluk yang seburuk dan sebusuk engkau. Amal tersebut mengatakan, aku adalah amalmu yang kau amalkan ketika engkau masih hidup di dunia. Maka ketika engkau meninggal dunia, Allah memerintahkan aku untuk menemanimu sampai hari kiamat. Orang itu sudah tersiksa dengan siksa kubur, katanya Nabi, lebih tersiksa lagi karena ditemani oleh amal yang tidak baik. Maka mari, kita masih diberi umur oleh Allah karena Allah masih menunggu taubat kita. Allah masih menunggu istighfar kita. Allah masih menunggu kita untuk berubah. Innallaha ma la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah keadaan kita kecuali ada tekad untuk merubah menjadi yang lebih baik. Dan tidak ada yang tahu kapan ajalnya akan menjemput. Tidak ada jaminan sehat umur panjang. Tidak ada jaminan mudah masih umur panjang. Ternyata banyak yang sehat sudah meninggal. Ternyata banyak yang lebih muda dari kita juga sudah meninggal dunia. Ajal datang akan menjemput ketika sudah datang pada waktunya, ditanpa pemberitahuan. Malaikat Israel akan langsung datang. Dan sebelum malaikat Israel menjemput, ada 2 kabar. Kalau kita mendapatkan kabar gembira surga, sungguh beruntung kita. Tapi kalau di antara umat Nabi yang mendapatkan kabar neraka, na'udzubillah, sungguh celaka. Sudah mudah menjadi umat Nabi beramal sedikit. Umat Nabi ini beramal sedikit, pahalanya luar biasa. Di sini akan saya beri satu amalan yang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyampaikan, man qala hina yusbihu, barang siapa yang ketika pagi hari dia mengatakan, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, mengatakan seperti itu, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, at'aba sab'ina katiban alfa sabah. Pahalanya akan ditulis oleh 70 malaikat selama 1000 pagi. 70 malaikat selama 1000 pagi.
Kita katakan itu 3 kali saja di pagi hari. Kalau satu hari 70 malaikat 1000 pagi. 2 kali tambah 70.000 malaikat, tambah 70 malaikat, tambah 1000 hari lagi. Betapa banyak pahala dilipat gandakan oleh Allah untuk kita karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita ikuti sifat beliau yang suka berbagi, terutama di zaman sekarang. Banyak umat Islam yang merasa susah di zaman sekarang. Kita berbagi apa yang kita miliki, kita bagi kepada mereka. Dan jangan ragu tentang janji Allah. Orang yang sedekah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Di dunia bisa dilipat gandakan oleh Allah, bisa sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi bisa lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lebih melipat gandakan lagi kepada siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah kita bermanfaat bagi saudara kita sesama muslim, dan kita pun akan dapat balasan dari Allah. Dan di surga kita akan melihat betapa besar balasan Allah bagi orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari di sini saya mengajak diri saya dan hadirin hadirat sekalian, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah siap ketika kematian datang menjemput kita? Apakah kita sudah merasa bekal kita ini sudah cukup ketika malaikat Israel menjemput kita? Apakah kita sudah merasa siap untuk masuk ke alam kubur? Karena mau tidak mau kita akan menyusul beliau. Sehingga kalau kita masuk ke alam kubur, kita mengucapkan salam yang dari Nabi. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun wa nahnu bikumul lahiqun. Assalamualaikum wahai orang sudah meninggal dunia, engkau sudah duluan, kami akan nyusul. Kita akan nyusul. Apakah sudah cukup amal kita untuk masuk ke alam kubur, yang mana tidak ada yang bisa membantu kita di alam kubur kecuali amal? Maka mari kita sama-sama beristighfar, mohon ampun kehadirat Allah atas semua dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan mari kita mohon kepada Allah taufik dan hidayah, sehingga setelah keluar dari haul ini kita lebih banyak taat kepada Allah dan jauh dari segala macam maksiat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah sambil kita ingat perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kalau Allah mencabut kita ketika kita bermaksiat, bagaimana cara mati kita? Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ya Rabb, kami beristighfar kepadamu ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala kemaksiatan dan perbuatan dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, tempat ini mengingatkan kami bahwasanya kami akan mati ya Allah. Kalau tidak Engkau ampuni kami sekarang ya Allah, bagaimana cara mati kami ya Allah? Bagaimana kami di alam kubur ya Allah? Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, memang tangan ini tidak pantas untuk kami angkat. Mohon kepadamu, tangan kami sangat kotor ya Allah. Tangan kami penuh dosa ya Allah. Tapi Engkau lah yang meminta kepada kami, memerintahkan kami untuk selalu meminta kepadamu, beristighfar kepadamu ya Allah. Lisan ini, mulut ini ya Allah sangat kotor, tidak pantas menyebut namamu yang mulia ya Allah. Banyak maksiat yang dilakukan oleh lisan kami ya Allah, tapi Engkau lah yang meminta kami, memerintahkan kami untuk selalu berdoa mohon ampun kepadamu ya Allah. Maka dengan berkat Al-Habib Ali bin Hasan ya Allah, Habib Ali bin Ahmad ya Allah, abahnya Habib Ahmad bin Abu Bakar ya Allah, dan saudara-saudara beliau Habib Abu Bakar bin Ahmad, Habib Hasan bin Ahmad, Habib Abdurrahman bin Abu Bakar ya Allah. Ampunilah semua dosa kami ya Allah, ampunilah semua dosa orang yang kami cintai ya Allah. Hapuskanlah kemaksiatan kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah hari ini ya Allah, berikanlah kami dan orang yang kami cintai taufik dan hidayah, sehingga kami dan mereka cinta taat, benci maksiat. Ya Allah, kami mohon ya Allah, sebelum meninggal dunia tunjukkan kepada
kepada kami dan orang yang kami cintai. Tempat kami dan mereka adalah surga ya Allah. Sehingga pada saat itu kami dan mereka cinta kematian, rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Engkau pun rindu ingin bertemu dengan kami dan mereka ya Allah. Ya Allah minal khataya. Ya Allah kami mohon ya Allah, di antara kami banyak yang belum bermimpi Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Betapa banyak hamba-Mu yang Kau berikan rezeki ya Allah, merasakan nikmatnya memandang wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berkat peringatan haul ini ya Allah, berkat peringatan haul cucu-cucunya ya Allah, berkat para cucu Nabi yang ada sekarang ini ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan sampai kami meninggal dunia kecuali pernah memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Meskipun hanya satu kali ya Allah, meskipun hanya dalam mimpi ya Allah. Ya Allah, kenapa sampai sekarang belum pernah memandang wajah mulia Nabi Muhammad? Apakah kami tidak pantas ya Allah untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah? Apakah kami sangat kotor ya Allah, tidak pantas meskipun hanya dalam mimpi ya Allah? Maka kami mohon ya Allah, dengan berkat peringatan haul, bersihkanlah kami ya Allah, bersihkanlah anggota tubuh kami ya Allah, bersihkanlah mata kami ya Allah, sehingga kami berhak memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Kami berhak untuk memandang wajah mulia Nabi, berhak bertemu Nabi meskipun hanya satu kali ya Allah, meskipun hanya dalam mimpi ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ketika sampai ajal kami dan orang yang kami cintai ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnul khatimah ya Allah. بجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة يا الله. خاتمة ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.